Emang karena saya juri, Ya. mengkategorikan ini ikan bagus gitu. Ikan bagus ya. Jadi kalau untuk ikut ke sebuah kontes ini bukan Karena saya sendiri juri masih kurang. masih kurang. Ya. Artinya masih perlu perawatan yang lebih karena harus membentuk 3 dimensi. Nah, kalau ini ikan ini finish, cuman dalam kategori untuk show quality ada sedikit kurang. Artinya Harga ikan koi yang di sini, terutama yang kita jadikan contoh ini, kira-kira berapa sih Pak? ini antaranya dua. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, saya ajak untuk jalan-jalan di Blitar tentunya ya. Karena di Blitar tetap salah satu pusat ikan koi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sahabat koi, kali ini saya ada di mana? Penasaran? Oke, kali ini saya di salah seorang juri APKI yang ada di Blitar. Nah, siapa beliau dan seperti apa profilnya? Terus ikan-ikannya nanti seperti apa? Sahabat koi penasaran? Oke, hari ini saya akan mengupas tentang siapa beliau hari ini dan ini tempatnya di mana. Oke, namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Nah, sahabat koi, saya sudah bertemu sama beliau. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan Bapak Khalid ya. Ya, Oke. Bapak Khalid ini sahabat koi saya perkenalkan dulu. Mungkin di konten-konten teman-teman yang lain beliau sering ketemu sama Mas Suba ya mungkin ya, sering ya. Wahana koi. Wahana koi. Nah, Temen di klub. Temen Blitar di klub. Koi Club. Oh, Blitar Koi Iya, Club iya, ya. iya. Nah, itu sahabat koi. Nah, mungkin Mas Suba belum pernah memperkenalkan profil beliau. Wah, karena saya belum mau. Oke, alhamdulillah hari ini Ebisu berkesempatan dan mendapatkan waktu sangat bagus sekali karena hari ini saya ingin memperkenalkan beliau. Oke, Pak Khalid, berkecimpung di dunia koi itu dari tahun berapa sih jenengan? Saya sebenarnya mulai main koi itu ikut-ikutan temen. Dulu pernah main ikan hias, ikut-ikut jualan gitu. Terus diajak ke sawah-sawah, ternyata banyak koi. Nah, ini awal mula saya suka dengan koi. Ini kok ikannya kok bagus. Nah, dulunya kan main ikan kecil kayak ikan Sumatera, ikan barbel dan sebagainya. Ikan hias terus, air tawar nggih. Oh iya. Terus mula-mula diajak teman, loh ini kolam koi itu apa? Koi itu kayak ikan emas tapi ikan Jepang itu. Ada warna-warni Jepang, ada benderanya Jepang. Ya. Semakin penasaran lah, dari itulah saya semakin lama terus semakin pengen tahu. Nah, ternyata Blitar itu pusatnya koi, banyak petani-petani koi yang ada di Desa Sumber dulu. Nah, akhirnya saya juga tertarik masuk untuk dunia koi ini. Mula-mula hobi, Mas, hobi. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 2002. Sekitar tahun 2002. Oh, udah lama sekali, Pak ya sebenarnya ya. Lama sekali, tapi ya cuman seneng-seneng hobi. Oh, beli, mati. Oh, masih belum bisa ngerawatnya ya? Belum ngerti, belum ngerti. Nah, mulai serius itu dari tahun berapa sih, Pak? Mulai serius saya mulai seneng-seneng ikut-ikutan karena Blitar ada klubnya ya. Klubnya ternyata tahun 2000 berdiri Blitar Koi Club. Nah, itu akhirnya sama temen yang pertama ngajak saya namanya Pak Yudi Pramono, sekarang jadi ketuanya Pasuruan. Nah, itu sebenarnya yang mula-mula mengajak saya main ikan koi. Nah, dari situlah saya semakin senang, semakin fokus, dan kalau ada lomba saya lihat. Nah, akhirnya ya mungkin mulai fokus di tahun 2007 lah saya. 2007 udah mulai fokus, Pak ya? Mulai fokus ya. Oke, nah ikan koi pertama kali yang jenengan fokusin itu ikan jenis apa sih, Pak?
Lah saya mula-mula nggak ngerti namanya. Oh, namanya belum tahu ya Pak ya? Yang penting koi gitu ya. Yang penting koi, terus koi Jepang katanya mahal. Terus masuk ke dalam ya ada yang memang saya terheran-heran, koi bisa harganya 500.000, harganya 750. Pada di tahun itu Pak ya? Tapi belum tahun 2002. Jadi saya belum bisa menilai ini bagus ini enggak. Yang penting koi warna-warni ya bagus gitu aja. Tapi saya ingat jenengan ikan koi jenis apa itu Pak? Kalau sekarang? Kalau saya ingat ada soa ya, soa tapi masih agak kayak merahnya nggak semerah sekarang ini. Sekarang ini masih kayak hisoa semi kuning gitu. Terus ya ada kohaku sanke seperti ini, cuman belum sebegitu mengerti lah. Mulai ngerti itu ya sekitar 2005-2007 itu. 2005-2007, oke. Itu berarti udah mulai paham dengan jenis-jenis koi Pak ya waktu itu? Iya. Oke, terus masuk ke klub sendiri, itu tahun berapa ya? Masuk ke klub seingat saya ya 2007 itu saya. 2007, oke. Gabung ke dalam klub Pak ya? Ya Blitar Koi Club. Ketika itu ketuanya kalau nggak salah Pak Edi yang sekarang aslinya orang Palembang. Itu pertama saya masuk di klub gitu ya. Oke. Mulai fokus tentang koi Pak ya? Mulai akhirnya sering berinteraksi dengan koi karena ya masuk di klub itu tadi. Dan Blitar Koi Club dulu awal-awal berdiri juga memang sangat bagus sekali, banyak kegiatan, kontes dari tahun ke tahun kan sangat rutin Blitar Koi Club sampai hari ini. Terkendala Covid kemarin kan sebenarnya kontesnya sejak tahun 2000 ya. Kontes yang ke-21 ini barusan ini karena ada Covid, ada penundaan setahun ya. Kalau kontes di awal-awal dulu seperti apa Pak? Seperti sekarang ini Pak? Wah, kontes dulu itu kayaknya kontes yang karena belum ada KHV itu sangat-sangat berani, artinya ikan dicampur dalam satu vat begitu, dengan ukuran dan jenis yang sama, dicampur di vat. Kalau sekarang kan dipisah-pisah tuh Pak, dalam plastik-plastik gitu Pak ya? English steel kan sekarang dipisah-pisah pakai plastik. Itu sebenarnya awal sejarahnya karena ada KHV yang sangat menjalar, sangat mengganggu, juga karena rentan tertular. Ikan itu makanya ada kontes di dalam plastik itu. Ya. Saling menjaga intinya. Kalau dulu dicampur Mas. Dalam satu vat gitu satu Pak ya? vat. Misalkan kohaku ukuran Apto 15 ya, musuhnya kohaku Apto 15 dalam satu vat di situ. Dari mana-mana peserta dicampur di situ. Pencurian nanti diserokin. Tapi sebelum ada KHV itu seingat saya ikan itu sangat kuat ketahanan fisiknya. Ini ya berarti untuk imunnya lebih bagus Pak ya? Lebih bagus dulu itu. Saya sampai heran-heran dulu. Nah, setelah ada KHV inilah agak rentan sekali Pak ya? Rentan, terus ikan maunya dimanja gitu. Gitu ya? Kontes itu. Oke. Nah kalau sekarang ini Pak, jenengan lagi fokus ke jenis ikan apa Pak? Saya itu sebenarnya nggak ada spesialis fokus gitu? Atau spesialisasi dalam kesukaan ikan ya, dalam hobi ikan. Artinya ikan koi itu kan ternyata saya dulu juga tanya-tanya, di setiap jenis ikan itu ya ada supernya, ada yang kelas menengahnya, ada yang kropyokannya ya. Jadinya saya juga suka semua akhirnya. Gitu. Nah, untuk nama farmnya sendiri Pak, di sini itu apa? Karena gini, saya datang, saya nyari, bahkan ke sini pun nggak nemu nama farm apa gitu, nggak ada. Saya itu sebenarnya nama farmnya Blitar Raya Koi Farm. Ya. Kalau dulu fokus ke jualan, ke galeri saya dulu itu dari Blitar Raya Koi Galeri ya. Maka dari itu awal mulai bangkit lagi ini saya fokusnya ke farm. Ke farmnya ya? Ke farm. Jadi dulu petani. Cuma fokus jualan? Dulu fokus jualan sebelum tahun 2010 ya. Artinya sebelum tahun 2010 itu saya memang fokus jualan ikan-ikan bagus. Karena ditopang oleh hobi yang awalnya saya memang. Berarti dulu lebih banyak jatil Pak ya kalau bahasa jatil, sekarang ya? Seneng jatil gitu, beli-beli dari mana. Lah ini
kali ini saya bisa banyak waktu dan fokus insya Allah untuk breedingnya, Mas. Jadi sekarang Blitar Raya Koi Farm. Blitar Raya Koi Farm. Nah, tempatnya sendiri di mana nih, Pak? Nah, tempatnya kalau untuk indukan ya tetap di kolam filteran Oke. ini. Di sini sahabat koi bisa lihat di sini ada filteran-filteran, Pak ya. Banyak indukan dan pejantan ya. Ini berarti ini yang untuk farmnya jenengan sendiri, nggih? Iya, ini untuk naruh indukannya, farmnya. Nah, nanti untuk farm pembesaran ada di lereng Gunung Pegat. Oke. Tidak jauh dari sini, paling setengah kilo. Nggih. Berarti di jenengan punya kayak mood pond, nggih? Mood pond. Mood pond Ya, itu di daerah lereng Gunung Pegat. lereng Gunung Pegat. Desanya ini jenengannya apa, Pak? Namanya? Nah, desa saya adalah Desa Kawedusan, RT 1 RW 1 Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, Untuk mood pond saya berada di Dusun Prambutan, Desa Prambutan, tapi di situ dusunnya, Dusun Prambutan namanya. Prambutan. Lereng Gunung Pegat. Nggih. Ada berapa mood pond, Pak, di sana? Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sementara masih 8 petak. 8 petak. Ya. Oke. Itu kalau untuk sekarang isinya apa, Pak? Kalau isinya macam-macam, ada kojaku, ada soa siro, terus ada kohaku sanke yang pilihan insya Allah ada 50 ekoran, masih ukuran 27-30. Oke. Nah, sahabat koi mungkin kita akan main ke sana, tapi di video selanjutnya ya. Untuk yang tips hari ini nih, Pak, lihat untuk jenis ikan apa nih kalau memilih ikan koi yang bagus? Paling ini yang baru kita panen tadi ya, ada kohaku sanke, mungkin kita ke sanke aja. Oke, ke sanke, Pak ya. Oke, ini sahabat koi udah disiapin untuk baknya. Nanti kita lihat ikan untuk memilih ikan yang sanke yang bagus itu seperti apa. Nah, ini ada 4 ekor, Pak ya? Iya, ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Ini baru panen hari ini? Hari ini panen, Mas. Hari ini panen. Ini size-nya sekitar berapa, Pak? Sekitar 43 sampai 47. 43 dan 47. Ini jantan atau betinanya? Kebanyakan jantan, Mas, ini. Kebanyakan jantan ya. Sebenarnya kalau benar-benar menilai ikan, artinya ini belum dalam kategori super atau istimewa. Jadi karena saya juri, mengkategorikan ini ikan bagus gitu. Ikan bagus ya. Jadi kalau untuk ikut ke sebuah kontes ini bukan karena saya sendiri juri masih kurang. Masih kurang. Artinya masih perlu perawatan yang lebih karena harus membentuk 3 dimensi daripada penjurian itu sendiri, yaitu body, kualitas warna, dan pola atau pattern. Itu 3 dimensi pokok yang harus kita perhatikan dalam menilai ikan. Oke. Terus tambahan untuk masalah penjurian itu yang penting ya kalau pertama-tama yaitu eye-catching yang menarik pandangan mata gitu, artinya gitu. Ditambah shining dan higienitas dan kesehatan ikan. Nah, nanti kalau mau pikir yang benar-benar ikan yang bagus harus ada parameter 3 dimensi itu tadi, ditambah kesehatan juga Shiningnya tadi. shining daripada ikan itu. Oke. Nah, dari keempat ini jenisnya sanke semua. Sanke semua. Dan kalau yang ini, Mas, yang hitamnya belum begitu nampak, ini namanya kategori sanke. Jadi nanti kita pelihara, kita keeping, akan muncul sumi, ada deep sumi di sini. Sumi yang masih ada di dalam. Jadi ini masih prospek nanti untuk di keeping ya. Tapi kalau mau naik pola sudah lumayan bagus. Hanya yang kurang ini bodinya. Sailingnya juga lumayan. Ada beberapa kategori yang belum muncul, Pak ya? Iya, ininya ya. Kategori. Ini Nah, pun juga saya kira juga masih kategori, masih suminya ada di dalam deep sumi ini. Ini lebih soft, dia punya kualitas warna lebih bagus. Dan insya Allah ini juga kedepannya di keeping akan lebih bagus lagi kualitasnya. Nah, kalau ini ikan ini finish, cuman dalam kategori untuk show quality ada sedikit kurang. Artinya ini semisal polanya ini memisah, terus hitamnya berada di posisi putih.
ini akan sangat cakep sekali. Oke. Kalau masalah kualitas warna sudah oke, sumi sudah oke. Namun kalau ini terkendala masalah pola yang kurang memisah ini ya. Oh, oke. Ini kalau kita bicara soal untuk kontes Pak ya. Kalau bicara untuk kontes, tapi untuk bicara kualitas ini sudah bagus. Sudah bagus Pak ya. Nah, kalau ini lebih strong, dia punya warna. Cuman ini kalau orang menilai Sanke, ada nitik hitam ini agak juga mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Seandainya musuhnya ini lebih bersih, tentu ini bisa jadi kalah. Namun ikan ini sudah dalam kategori bagus lah. Ya, untuk di ini Pak ya, untuk dipelihara, untuk dipelihara. Ya. Jadi untuk menghias kolam ini udah bagus sekali. Ya. Jadi kalau tapi untuk sebuah kontes ini memang belum siap semua belum Pak ya. siap semua, mesti perlu keeping yang intensif lah istilahnya begitu. Oke. Nah, ini sahabat koi, jadi ini tipsnya kalau memilih Sanke terutama Pak ya. Ya. Jadi kalau bisa suminya ini terpisah dengan ini Pak ya. Oh iya, apalagi dia harus di posisi putih ya. Itu akan lebih cakep sekali. Ini sahabat koi, ini bisa jadi referensi sahabat koi kalau memilih. Nanti next mungkin kita waktu di kontes bisa ngobrol sama beliau. Ini nih yang bisa kita review seperti ini gitu Pak ya. Nah, kalau untuk jadi juri sendiri jenengan dari tahun berapa Pak? Saya dilantik menjadi juri itu tahun 2013 karena saya memang juri APKI, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Dan saat ini insya Allah tahun kemarin diangkat menjadi senior juri APKI. Ya. Oke, alhamdulillah udah jadi senior judge ya dari Blitar. Ya. Nah, terus untuk posisi di APKI sendiri jenengan sebagai? Ya alhamdulillah saya diamanati oleh Bapak Ketua Umum di Munas di Surabaya itu tahun 2019. Jadi periode kepengurusan 3 tahun yang insya Allah ini sudah mau berakhir dan Munasnya ada di Blitar. Saya sebagai Ketua Organizing Komite. Oke, itu tugasnya apa Pak? Organizing Komite ya tentu kan ketua pelaksana. Munas nanti ketua pelaksananya saya, dan saya di kepengurusan 2019-2022 ini diamanati Pak Ketua Umum sebagai ketua 1 bidang organisasi. Bidang organisasi berarti menjadi jembatan bagi organisasi-organisasi yang lain juga Pak ya? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Allah, sekarang sudah ada 40 klub seluruh Indonesia. Seluruh provinsi yang tergabung di dalam Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Dan jenengan sebagai ketua bidang organisasi. Oke, mantap nih sahabat koi. Jadi kita dapat ilmu langsung dari juri nasional dan beliau juga menjabat sebagai ketua Pak ya. Ketua 1 bidang organisasi. Bidang organisasi. Nah, sekarang pertanyaan sedikit aja Pak. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Harga ikan koi yang di sini, terutama yang kita jadikan contoh ini, kira-kira berapa sih Pak? Ini antaranya 2,5 juta aja Mas ini. Oke, 2.500.000 ya? Per ekor ya. Per ekornya. Ini jantan Pak ya? Banyakan jantan ini. Tak lihat jantan ini. Oke, ini sahabat koi. Ini bodinya menurut saya ini bagus sih. Tapi kalau mau di keeping lagi lebih bagus lagi nih Pak ya? Lebih bagus lagi karena ini ikan dari mood pond. Jadi belum istilahnya makanan-makanan spesial untuk keeping dan untuk keeping belum. Jadi insya Allah nanti ini makanya tadi saya bilang masih suminya di dalam atau deep sumi dan insya Allah bodi juga kurang mekar. Jadi nanti di keeping dikasih pakan treatment atau treatment pakan yang bagus, insya Allah akan menjadi ikan-ikan show quality yang high quality yang ikan mantap lah Pak ya. Mantap ya. Nah kalau untuk indukannya sendiri ini dari size berapa sih Pak? Apanya? Ikan-ikan ini dulu indukannya size berapa? Kalau saya insya Allah ya minimal 60 ya, 60 ya, 60 cm untuk jadi mereka membawa genetik untuk jumbo ya Pak ya? Untuk jumbo. Oke, nah sahabat koi itu tadi 60, obrolan 65 cm kalau indukan saya. Ada yang lebih juga. Oh ya, ada yang lebih. Yang jelas ikan-ikan koi kita bisa jumbo semua karena memang kita pertahankan untuk kualitas ikan koinya Pak ya, terutama di genetik ikan besar semua. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya sambil kita jalan-jalan ke mood pond jenengan yang ada di mana tadi?
Dusun Prambutan. Dusun di lereng Prambutan. Gunung Pegat. Di lereng Gunung Pegat. Nah, sahabat koi, oke. Itu tadi obrolan saya. Oke, untuk harga-harga lainnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat koi udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.